Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, gue mau cerita tentang pengalaman, ya dibilang spiritual juga enggak ya. Pas waktu gue masih kecil, itu sepupu gue itu kan ceritanya nginep di rumah gue. Ya, nginep di rumah gue, dan apa ya, kayak udah mau tidur. Dan sepupu gue juga udah tidur setengah enggak. Itu tiba-tiba tuh gue kayak ngerasa di depan pintu kamar gue itu ada sesosok bayangan putih dua orang. Nggak jelas itu mukanya kayak gimana. Terus tiba-tiba, wah siapa ini orang? Bilang kan, kok ada dua orang putih ya? Udah, gue mah juga teh, gue tidur lagi. Nggak selang terjadinya itu nggak lama lah, paling 10 menitan apa 15 menitan, tiba-tiba kok badan gue ke atas nih, ke atas rohnya. Gue bisa ngeliat jasad gue di bawah gitu. Waduh, gue bilang, apa ini? Kok bisa ke atas? Itu kan gue lihat. Kok tiba-tiba, aduh gue pasrah deh. Gue pasrah, udah gue lemes, gue pasrahin. Tiba-tiba dimentalin lagi tuh ke bawah. Mentalin lagi. Dan di saat itulah gue, kalau bahasa Jawanya sih rep-repan ya, itu gua nggak bisa napas, wah 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 wah, wah gitu kan, wah 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 gitu, kenapa ini? Gua baca ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Falak, Anas, semua gua baca. Itu gua ngerasa, wah ini gua second chance nih kayaknya nih. Second chance itu yang, ya kesempatan gua itu sebelum kejadian itu tuh gua bisa ngeliat kayak gerbang di atas langit itu. Tiba-tiba, kamu belum saatnya banget gitu. Dan gue dimentalin. Nah itu yang kejadian itu, yang perpan itu. Tapi kalau bahasa psikologisnya sih katanya sleep paralysis, perpan itu. Itu dulu-dulu banget kejadiannya, sering banget loh kayak gitu. Waktu ya pas kejadian setelah almarhum yang gue ninggal, gue juga pernah lucu nih cerita. Jadi pas gue lagi mau ke kamar mandi, masuklah kan kamar mandi itu, di kamar mandinya ini kamar eyang gua. Nah, gua kamar mandi, masuk, selesai di kamar mandi lah, tiba-tiba gua nengok ke kamar eyang gua. Kok tiba-tiba juga yang aneh banget nih, eyang gua juga keluar tuh dari kamar mandi. Gua kan kaget, ada eyang gua lewat. Waduh, kenapa nih? Ada bodo amat lah. Nah, selesai dari kamar mandi, waktu itu gue masih inget banget waktu masih SMP lah kajiannya, jadiannya gue SMP. Setelah gue dari kamar mandi dan gue ngeliat yang aneh-aneh itu, gue naik dong ke kamar gue sendiri. Kebetulan kamar gue itu dulunya ada jendela, jadi deket di lantai 2, tapi posisinya kayak di loteng lah gitu. Itu ada jendela, ventilasi lah, jendela keluar itu. Dulu kan zaman zamannya belum ada internet ya, dan handphone juga masih belum ada. Paling gue waktu itu juga waktu SMA gue baru pakai handphone. Temen gue cuman dulu radio sama musik kaset, dan gue koleksi kaset-kaset banyak banget. Gue nggak tahu itu kaset-kasetnya kemana. Nah, setelah itu gue belajar, gue baca-baca buku, setelah baca-baca buku itu, tiba-tiba gue dengar sesuatu. Pak, pak,
siapa nih kok suaranya kayak yang gua, yang putri gua yang manggil, kok manggil yang kakung gua, kenapa nih? Itu jelas banget loh, banget banget jelas. Gua merinding dong waktu itu kan. Ih, malam-malam kan gua lagi belajar malam-malam. Ih, siapa ini yang manggil nih? Kok ada yang manggil yang kakung gue? Pak, Pak. Ih, wah udah nggak jelas deh. Udah gue tutup jendela, gue tutup, gue tidur. Nah besoknya nih, yang lebih seru lagi nih guys. Yang lebih seru lagi, gue cerita nih sama mbak gue. Mbak itu maksudnya asisten rumah tangga gue yang dulu sama ikut yang gue. Cerita deh, namanya Yati. Yati, semalam tuh saya dengar suaranya yang Putri, yang Uti. Manggil-manggil nama manggil yang Kakung. Emang apa, Mang? Ngomong apa? Manggil-manggil Bapak. Pak. Itu. Wah, waktu itu juga saya juga pas lagi bersihin kamarnya, kamar Eyang saya juga maksudnya kamar Eyang Utinya itu seperti kayak ada suara gigi palsu yang gitu. Emang dulu Eyang gue juga pakai gigi palsu ya. Tatak kok pas lagi bersihin kok ada suara gitu-gitu. Wah, klop nih. Gue bilang, kenapa bisa begitu? Waduh, aku juga nggak tahu. Itu sering gue alami kejadian itu waktu zaman zamannya SMP SMA lah. Ada lagi juga pas lagi lucunya pas lagi sepupu gue juga nginep lagi di situ di rumah yang gue. Pas gue lagi malam-malam, sepupu gue di atas, gue bikin Indomie dong di dapur. Pas di dapur, gue lihat dari jendela dapur dari jauh nih ruang tamu, kan gue lihat ke dapur tuh ya nggak jauh lah jaraknya, paling cuman bangsa 5 meter apa nggak sampai 5 meter lah. Gue lihat dong, gue nengok, ih, ada bayangan tinggi guys, gila itu, gue kaget banget. Kagetnya tuh, ih, kok ada bayangan tinggi, ada orang tinggi banget di depan kaca jendela dapur. Wow, makin aneh nih. Makin aneh nih, gue bilang, waduh kenapa ini? Itu yang gue nggak habis pikir tuh, kenapa kejadian itu, kejadian ya pas waktu gue SMP SMA itu kayak di apa ya, kalau istilah sekarang itu indigo ya, tapi gue nggak ngerasa indigo. Gue ngerasa kayak apa ya, ngerasa lebih sensitif aja lah masalah hal-hal gitu. Terus juga kejadian pernah di rumah ini nih, rumah orang tua gua. Banyak sih. Kalau kalau gua pribadi sih nggak begitu itu ya, maksudnya nggak ngerasakan ya. Tapi banyak yang cerita tuh kejadian tuh ada yang aneh, dan kebetulan banget di belakang rumah gua ini kuburan, kuburan masalah, kuburan bukan kuburan masa, kuburan warga sini, namanya kuburan makam santri. Nanti kapan-kapan kita ke sana malam-malam apa enggak siang-siang lah, kita ngeliat situasinya. Itu dari ada yang tiba-tiba jatuh stuck gitu, tiba-tiba apalah, banyak loh, seru loh. Terus kalau sekarang ini pas lagi gua di rumah, kan rumah mertua gua sama rumah kakeknya istri gua itu kan sebelah sebelahan. Kok gua jadinya sama persis seperti yang waktu pas sepupu gua main nginep gitu.
gue tuh kayak dapat gambaran gini, maksudnya dapat gambaran tuh menjelang tidur gue agak merem tapi belum tidur, gue merem, gue pejamin mata, tiba-tiba tuh dikasih gambaran ada 3 orang di rumah sebelah. Kalau yang 2 orang itu gue kenalin nih, almarhum bini gue, terus satunya kakeknya bini gue. Nah yang satunya lagi gue nanya nih, siapa nih? Satu lagi nih perempuan nih, perempuan agak tua. Gue bilang, kok tanya dong sama bini gue, ya itu siapa ya? Tiga ibu kayak ibu-ibu gitu. Kalau yang 2 itu aku kenalin tuh, kayak almarhum papa, almarhum yang Akung. Nah satunya tuh siapa? Oh tuh kata bini gue bilang, itu kayaknya sih neneknya. Wah, duh, gue bilang, kok gue dikasih gambaran begini ya? Terus dia cerita, emang dikasih apaan? Maksudnya dikasih gambaran apa? Diliatin apa? Enggak sih, enggak diliatin, cuman dikasih kayak ada skribet perut gitu. Skribet itu gue bilang, itu tuh mereka tuh kayak ngumpul bertiga di situ, duduk di teras. Kalau bahasa Cirebonnya itu midang. Nah, dia tuh mereka nongkrong lah di situ di teras itu ngobrol, cuman gue dikasih gambaran tuh kayak ada sosok entitas yang eksis di situ lah gitu, yang lucu banget ya. Gimana ya, hal-hal gitu tuh memang kadang di luar nalar kita, yang sehingga bisa ngebentuk suatu bayangan, entah itu memorinya kita ada gitu apa gimana. Cuman yang jelas-jelas itu yang paling berkesan banget itu yaitu pengalaman gue waktu pas ketemu sosok, nggak tahu, bayangan putih 2 orang kayak nyamperin gua, narik gua ke atas, dan gua di atas itu ketemu, lihat gerbang, dan gua dilempar lagi karena belum waktunya. Itu yang paling berkesan. Nanti kapan-kapan gue cerita lagi deh masalah fenomena spiritual yang goib-goib gini deh, kapan waktu ya. Untuk saat ini sih ya gue cerita itu dulu aja deh buat pembuka. Nanti sekalian gue jalan-jalan ke kuburan belakang. Oke, thank you ya udah lihat.